C. Di sini saya akan mereview materi mengenai tentang ciri-ciri tes yang baik. Untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah pengembangan evaluasi pendidikan. Langsung saja pada materinya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi tentang ciri-ciri tes yang baik. Nah, apa yang kamu pahami tentang tes itu? Nah, pengertian tes. Istilah tes secara bahasa diambil dari kata testum, yaitu suatu pengertian dalam bahasa Prancis kuno yang berarti piring atau menyisihkan logam mulia. Tes dapat didefinisikan sebagai seperangkat pertanyaan atau tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang atribut pendidikan, psikologik atau hasil belajar yang setiap butir pertanyaan atau tugas tersebut mempunyai jawaban atau ketentuan yang dianggap benar. Selanjutnya, bagaimana sih ciri-ciri tes yang baik itu? Nah, ciri-ciri tes yang baik itu terdiri menjadi 5. Yang pertama itu validitas. Nah, kata valid sering diartikan dengan tepat, benar, absah, dan sahih. Jadi, kata validitas ketetapan, kebenaran, keabsahan. Apabila dikaitkan dengan fungsi tes sebagai alat pengukur, maka sebuah tes dikatakan valid apabila alat ukur tersebut dapat dengan tepat mengukur apa yang hendak diukur atau diungkap lewat tes tersebut. Jadi, tes hasil belajar dapat dinyatakan valid dengan secara tepat, dapat mengukur atau mengungkapkan hasil-hasil belajar yang telah dicapai oleh peserta didik setelah menempuh belajar mengajar dalam waktu tertentu. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada reliabilitas. Kata reliabilitas dari kata reliability dalam Inggris yang artinya dapat dipercaya. Tes yang reliable jika memberikan hasil yang tetap apabila diteskan berkali-kali. Jika kepada siswa diberikan tes yang sama yang pada waktu yang berlainan, maka setiap siswa akan tetap berada dalam urutan ranking yang sama atau tetap dalam kelompoknya. Sebuah tes dikatakan reliable apabila hasil-hasil pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan tes tersebut secara berulang kali terhadap subjek yang sama hasilnya tetap sama atau sifatnya stabil. Yang dimaksud stabil di sini yaitu tetap berada pada urutan kelompoknya ketika tes dilakukan berulang-ulang meskipun terjadi perubahan nilai secara keseluruhan oleh kelompoknya, tetapi pada posisi urutan rankingnya tetap atau berubah, tapi perubahannya tidak berarti, seperti itu. Nah, selanjutnya yang berikutnya objektivitas. Nah, objektif berarti tidak adanya unsur pribadi yang mempengaruhinya, bukan subjektif. Sebuah tes dikatakan memiliki objektivitas apabila dalam melaksanakan tes tidak ada faktor subjektif yang mempengaruhi, terutama dalam sistem skornya. Nah, dalam objektivitas ini ada 2 faktor yang mempengaruhi subjektivitas dari suatu tes, yaitu yang pertama itu ada bentuk tes. Tes yang berbentuk uraian akan memberikan banyak kemungkinan kepada si penilai untuk memberikan penilaian menurut caranya sendiri. Untuk menghindari masuknya unsur subjektivitas dari penilai, maka sistem scoringnya dapat dilakukan dengan cara sebaik-baiknya, antara lain dengan membuat pedoman scoring lebih dahulu. Nah, yang kedua yaitu penilaian. Subjektivitas dari penilaian akan dapat masuk secara agak leluasa, terutama dalam tes bentuk uraian.
Faktor-faktor yang mempengaruhi subjektivitas antara lain kesan, penilaian terhadap siswa, tulisan bahasa, kelelahan untuk menghindari subjektivitas, maka harus mengacu pedoman, terutama menyangkut masalah pengadministrasian yaitu kontinuitas dan komprehensivitas. Selanjutnya, praktikabilitas. Yang pertama itu mudah dilaksanakan, tidak menuntut peralatan yang banyak dan memberikan kebebasan kepada siswa mengerjakan terlebih dahulu bagian yang dianggap mudah. Karena bersifat sederhana, dalam arti tidak memerlukan peralatan yang sulit pengadaannya. Kemudian selanjutnya mudah pemeriksaannya, artinya bahwa tes dilengkapi kunci jawaban maupun pedoman scoringnya, dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk yang jelas sehingga dapat diberikan atau diawali oleh orang lain. Yang berikutnya dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk yang jelas sehingga dapat diberikan atau diawasi oleh orang lain. Yang selanjutnya adalah ekonomis. Pelaksanaan tes tersebut tidak membutuhkan ongkos atau biaya yang mahal, tenaga yang banyak, serta waktu yang lama. Demikian review materi dari saya yang mengenai ciri-ciri tes yang baik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.